Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 5 MI Babu Salam Oesal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran TIK. Kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Office Word. Pada Microsoft Office Word ini kita akan mengenal deretan menu utama yang ada dalam Microsoft Office Word. Mari kita mulai. Yang pertama adalah kita harus bisa membuka program Microsoft Office Word. Pertama kita klik tombol Start. Nah, ini yang disebut tombol Start. Setelah mengklik tombol Start, di sebelah tombol Start ada kolom pencarian. Nah, di kolom pencarian ini kita bisa langsung mengklik atau mengetik nama program yang ingin kita buka. Tadi yang ingin kita buka adalah Microsoft Office Word. Kita ketik Word, W-O-R-D. Ini langsung muncul icon dari Microsoft Office Word 2007. Kita klik satu kali untuk membukanya. Nah, terbukalah jendela Microsoft Office Word 2007. Tadi yang ingin kita pelajari adalah deretan menu utama yang ada di Microsoft Office Word. Nah, yang disebut menu utama adalah menu Home, menu Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, dan View. Nah, inilah yang disebut dengan menu utama atau tab menu yang ada di Microsoft Office Word. Paham ya? Nah, kita lihat bukunya. Nah, sekarang teman-teman buka bukunya di halaman 6. Kita akan membahas satu-satu. Kita lihat di halaman 6, di situ adalah tab menu Home. Mana yang disebut tab menu Home? Yang ini. Nah, di tab menu Home ini terdiri dari berbagai macam icon atau ribbon-ribbon yang bisa kita gunakan. Mari kita lihat ada ribbon apa saja yang ada di menu Home. Nah, ada banyak icon-icon yang berada di dalam submenu ini. Kita lihat yang pertama adalah submenu Clipboard. Nah, submenu Clipboard ini digunakan untuk menampung sementara file-file hasil copy, hasil pemotongan, serta format printer. Selain itu, submenu ini digunakan untuk menampilkan kembali hasil proses copy atau pemotongan yang telah dilakukan. Paham ya? Kita melangkah yang kedua, yaitu submenu Font. Mana submenu Font? Nah, yang ini disebut submenu Font. Jelas ya? Nah, submenu font ini berisi icon-icon untuk pengaturan model dan jenis huruf. Jadi di sini kita bisa mencari model huruf yang kita suka dan juga menggunakan gaya huruf sesuai yang kita mau. Paham ya? Berikutnya adalah submenu paragraf. Nah, ini disebut submenu paragraf. Nah, kegunaan dari submenu paragraf ini adalah untuk pengaturan dan pemberian bullet dan numbering. Nah, di sini kita bisa mengatur paragraf, kita bisa membuat nomor, bisa juga membuat posisi dari tulisan-tulisan kita. Paham ya? Selanjutnya adalah submenu Style. Nah, ini disebut submenu Style. Kita lihat fungsi dari submenu Style adalah untuk mengatur penampilan teks, di antaranya dengan pilihan normal, tidak berspasi, serta heading. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang normal. Nah, ada yang tanpa spasi, ada yang heading 1, heading 2, ada yang judul atau title, ada subtitle dan subtitle lainnya. Nah, ini tadi disebut submenu Style. Sekarang yang submenu terakhir pada menu Home. Nah, submenu terakhir pada menu Home adalah submenu Editing. Nah, ini disebut submenu Editing. Gunanya adalah untuk proses pengeditan teks. Jelas ya? Nah, ini adalah kumpulan submenu yang berada pada tab menu Home. Sekarang kita melangkah ke tab menu yang kedua, yaitu tab menu Insert. Nah, ini Insert. Jika kita ingin membuka tab menu Insert, kita klik kiri satu kali. Nah, terbukalah ribbon-ribbon yang berada di tab menu Insert. Mari kita bahas satu-satu. Nah, sebelumnya tab menu tab menu Insert ini digunakan untuk mempercantik tampilan dokumen. Kita lihat yang pertama di sini adalah submenu Page. Nah, submenu Page ini berfungsi untuk mempercantik dan merapikan, serta bisa untuk membuat halaman kosong baru. Jelas ya? Kita melangkah ke submenu yang kedua yang disebut submenu Tables.
Nah, submenu tables ini berfungsi untuk membuat sebuah tabel yang berguna untuk perincian mengenai suatu data atau informasi. Jelas ya? Nah, sekarang kita melangkah ke submenu yang ketiga yang disebut submenu illustration. Ini adalah submenu illustration. Submenu illustration ini berfungsi untuk memberikan gambar, bisa itu gambar bangun ruang ataupun bangun datar, dan bisa untuk menampilkan statistik mengenai suatu data. Paham ya? Nah, ini adalah submenu illustration. Berikutnya kita melangkah ke submenu links. Nah, ini disebut submenu links. Kita lihat di bukunya pada halaman 7. Submenu links ini berguna untuk menambahkan link, entah link dari internet maupun dari eksternal. Bisa juga membookmark dan memudahkan untuk mencari suatu materi di internet. Paham ya? Nah, ini adalah submenu links. Berikutnya kita ke submenu yang kelima yang disebut submenu header dan footer. Nah, submenu ini berguna untuk memberikan tulisan di atas atau di bawah lembar dan memberikan halaman di setiap lembar kerja. Nah, yang disebut header yang ini ya, ini header. Kalau yang footer yang di bagian bawah. Jelas ya? Mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah submenu teks. Nah, submenu teks ini berfungsi untuk merapikan teks yang ada pada lembar kerja. Jelas ya? Dan yang terakhir dari tab menu insert adalah submenu symbols. Nah, submenu simbol ini paling berfungsi pada saat kita membuat soal matematika yang menggunakan perpangkatan dan angka-angka. Kita bisa menggunakan simbol-simbol ini. Jelas ya? Nah, sekarang kita melangkah ke tab menu yang ketiga yang disebut page layout. Yang ini ya, kita klik kiri. Nah, di sini juga memiliki submenu-submenunya sendiri. Kita lihat, jadi page layout ini berbeda dengan insert. Insert mengacu pada isi dokumen, sedangkan page layout mengacu pada lembar itu sendiri, artinya lebih mengatur terhadap kertas kerjanya. Kita lihat di sini, yang pertama ada submenu themes. Nah, themes ini berguna untuk mengatur juga font seperti pada tab home yang sebelumnya. Ini disebut dengan submenu themes. Jelas ya? Berikutnya adalah submenu page setup. Nah, ini disebut submenu page setup. Jadi, submenu page setup ini berguna sebagai pengaturan pada lembar kerja. Misalnya, menentukan margin, menentukan landscape atau potretnya sebuah lembar kerja. Jadi, di sini kita bisa mengatur posisi dari kertas kerja ini. Paham ya? Kita melangkah ke submenu yang berikutnya, yaitu page background. Nah, page background ini sesuai dengan namanya, jadi memiliki fungsi untuk memberikan background pada setiap lembar kerja. Kita bisa membuat lembar kerja kita lebih berwarna. Jelas ya? Berikutnya adalah submenu paragraph. Nah, di page layout juga terdapat submenu paragraph. Submenu paragraph di sini memiliki fungsi untuk memberikan jarak spasi antara baris. Paham ya? Dan submenu yang terakhir dari tab menu page layout adalah arrange. Nah, arrange ini memiliki fungsi untuk pengaturan gambar dan bisa menggabungkan objek yang banyak menjadi satu dua grup dengan fasilitas grup. Paham ya? Jadi di sini kita bisa mengatur gambar-gambar sesuka hati. Bisa itu posisi gambar dan rotasi dari gambar itu sendiri. Paham ya? Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahasnya sampai di page layout saja ya. Minggu depan kita akan membahas tab menu yang berikutnya, yaitu reference, mailings, review, dan view. Paham? Nah, selesai sudah materi untuk pertemuan kali ini. Sekarang tugas teman-teman adalah kerjakan soal ini. Dikerjakan dengan baik, kemudian dikirim ke WA Pak Sawal. Ingat, batas pengiriman tugas hanya sampai jam 8 malam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.